在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh merobek celah dari dalam kepompong dan perlahan berjalan keluar. Guntur yang kaya keluar dari celah. Guntur ini bukan dari kepompong tetapi dari tubuh. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah menghabiskan 60 tahun menyerap banyak halilintar dan vitalitas untuk membentuk tubuh ini. Tubuh ini berisi kekuatan Guntur dan membentuk hubungan dekat dengan Guntur di jiwa asalnya. Dengan pikiran, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya. Setelah berkeliling sebentar, dia kembali ke tubuhnya. Tawa panjang keluar dari mulut Wang Lin. Suara ini seperti gemuruh petir. Gemuruh Guntur bergema di seluruh dunia. Itu seperti teriakan yang menantang surga. Saya mendapatkan hidup baru. Aku seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas pegangannya keluar dari jiwa asalnya. Kemudian satu set jubah putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus. Pandangannya tertuju pada gunung yang terlihat seperti naga yang sedang berjongkok. Mata Wang Lin bersinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Jika Guntur di sekitar planet masih ada, fragmen jiwa ini tidak akan mampu menahan tempat ini sama sekali. Sejumlah besar fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di daerah itu. Setelah menyiapkan perlindungan, Wang Lin menyebarkan akal dan dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Setelah memastikan itu aman, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangan kanannya di antara alisnya. Riak muncul di dahinya dan manik kristal perlahan terbentuk. Mata Wang Lin bersinar seperti api saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Manik yang menentang surga segera terbang dan mendarat di tulang Moongazar yang seperti gunung. Dibandingkan dengan gunung besar, manik-manik penentang surga sangatlah tidak penting. Ekspresi Wang Lin sangat berhati-hati. Manik yang menentang surga ini adalah harta nomor 1 miliknya, dan itu berasal dari sistem bintang Al-Heaven. Akalnya menyebar, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah mengapa dia harus menunggu sampai tubuhnya terbentuk sebelum mengeluarkan manik yang menentang surga. Tanpa tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia langsung mengeluarkan manik yang menentang surga, itu akan terlalu berbahaya dan tidak bijaksana. Manik-manik penentang surga memancarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan ini, tulang Moongazar sedikit bergetar. Logam di dalamnya berubah menjadi benang emas yang perlahan diserap oleh manik yang menentang surga. Proses ini sangat lambat, dan Wang Lin tidak tahu alasannya. Dibandingkan saat menyerap elemen air, semakin dekat manik-manik itu selesai, semakin lambat penyerapannya. Perasaan Wang Lin terus menyapu area itu, selalu waspada tinggi. Dia bahkan mengirimkan jiwa keempat untuk bersembunyi di suatu tempat di dekat planet ini. Penyerapan manik yang menentang surga sangat lambat. Bagaimanapun, tulang Moongazar terlalu besar. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian dari indera dan mengeluarkan beberapa harta magis. Harta ini semuanya milik keserakahan. Ini adalah hasil panen Wang Lin dari 60 tahun yang lalu. Harta karun pertama adalah gunung raksasa itu. Meskipun rusak, energi spiritual surgawi yang berasal darinya sangat kaya. Apa yang lebih baik adalah bahwa jejak indera keserakahan telah menghilang. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin sangat tergoda. Kehilangan akal Grid tidak berarti dia sudah mati. Itu terhapus setelah 100 tahun asimilasi dengan tulang Moongazar. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di atas gunung dan mengingat ketika Grid mengekstraksi jiwa gunung tersebut. Matanya tenang saat dia sedikit mengusap gunung. Wang Lin memiliki kesan yang dalam saat mengekstraksi jiwa benda dengan roh, seperti planet, gunung, dan sungai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya langkah kedua,
tetapi Wang Lin dapat mengalaminya secara pribadi ketika iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya. Saat tangan kanannya mengusap gunung, tangan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu aura kuno dengan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari batu. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, bola kabut ilusi terbentuk di antara tangannya dan gunung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakan Wang Lin sangat lembut. Tatapannya seperti kilat saat dia menatap bola kabut kecil di tangannya. Bola kecil ini mengeluarkan aura yang kuat. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa energi spiritual surgawi dengan sempurna terkandung di dalam bola, seolah-olah surgawi menggunakan mantra ini. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah daripada saat Grid menggunakannya, itu masih sangat kuat. Namun, jiwa gunung sangat tidak stabil, dan jika saya ceroboh, tidak hanya itu tidak akan menyakiti musuh, itu mungkin malah membahayakan saya. Mata Wang Lin bersinar. Dia tahu bahwa alasannya adalah karena gunung itu belum lengkap, yang menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Juga tidak ada halangan saat dia mencoba mengekstrak jiwa gunung. Seolah-olah Wang Lin bisa mengekstraknya hanya dengan pikiran. Inilah yang benar-benar mengejutkan Wang Lin. Matanya bersinar saat tangan kanannya dengan lembut menekan gunung dan jiwa kembali ke gunung. Tangan kanan Wang Lin segera menekan bumi. Dengan pikiran, dia mengangkat tangannya dan seluruh planet tampak gemetar. Namun, ini hanya perasaan dari perasaan divine-nya. Pada kenyataannya, bumi tidak bergerak 1 inci pun. Saat aura kuno muncul, itu segera menghilang. Seolah-olah seseorang telah melemparkan ember kayu ke dalam sumur dan menarik seember air. Namun, dalam perjalanan ke atas, dasar ember roboh dan semua air kembali ke sumur. Orang yang menarik ember secara alami akan merasakan kekuatan. Jika orang itu sedikit ceroboh, mereka bisa melukai diri sendiri. Wang Lin merasa seperti ini ketika dia gagal mengekstraksi jiwa planet ini. Saat aura kuno menghilang, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Suara letupan datang dari tubuhnya dan wajahnya menjadi putih. Butuh beberapa saat untuk pulih. Melihat gunung di depannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Apa yang membuat gunung ini berharga adalah memungkinkan dia untuk mengalami mantra ekstraksi jiwa yang hanya bisa digunakan oleh para pembudidaya langkah kedua. Barang ini sangat berguna bagiku. Saya hanya tidak tahu bagaimana Grid menemukan dan menyempurnakannya. Meskipun Grid adalah musuh Wang Lin, setelah melihat mantra ini, dia agak mengagumi Grid. Naga petir kuno, gunung surgawi, tungku dewa kuno, gunung dan layar sungai, dan mahkota aneh itu. Ada juga harta karun yang tidak diketahui di tas penyimpanan Grid. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Wang Lin menghela nafas. Salah satu dari harta karun itu akan menyebabkan orang-orang di luar menjadi gila. Namun, yang mengejutkan Wang Lin adalah tidak ada yang mencuri harta karun itu dari keserakahan. Dia benar-benar bingung dengan ini. Dia melihat ke arah gunung langit dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Seharusnya mungkin untuk memperbaiki ini, tapi itu akan membutuhkan energi asal. Wang Lin menyimpannya dan kemudian menamparkan tasnya untuk mengambil barang lain. Ini adalah layar gunung dan sungai. Wang Lin belum pernah mendengar tentang lukisan gunung dan sungai. Namun, beberapa tokoh terkenal di dunia kultivasi mengenal baik lukisan gunung dan sungai. Di antara 10 harta surgawi kelas tinggi teratas dari alam surgawi, lukisan gunung dan sungai berada di peringkat kelima. Rumor mengatakan bahwa lukisan gunung dan sungai tidak dapat diprediksi. Namun, yang benar-benar membuatnya kuat bukanlah mantra gunung dan sungai di permukaannya, melainkan tinta lukisannya. Meskipun tinta ini tampak hitam, namun sebenarnya berwarna merah tua, karena dibentuk oleh darah. Darah ini adalah tempat kekuatan sebenarnya dari lukisan gunung dan sungai. Rumor mengatakan bahwa darah yang menggambar lukisan gunung dan sungai adalah darah Dao Surgawi. Namun, doa surgawi tidak berbentuk, jadi bagaimana mungkin ia memiliki darah? Ini menjadi misteri abadi. Jadi, item ini juga dinamai lukisan Dao Surgawi. Apa yang diperoleh Grid bukanlah lukisan gunung dan sungai yang sebenarnya, tetapi salinan yang dicetak di layar. Adapun mantra macam apa yang bisa membekas lukisan gunung dan sungai ke layar, Grid memeras otaknya dan mencari banyak catatan kuno, tapi masih belum bisa menemukan caranya.
Tatapan Wang Lin jatuh ke layar. Layar ini terlihat sangat sederhana dengan tidak ada yang luar biasa darinya. Itu serupa dengan yang terlihat di rumah-rumah besar dari mereka yang tidak begitu kaya. Lukisan gunung dan sungai tampak agak kabur, tetapi jika dilihat dalam waktu lama, terlihat sangat jelas. Namun, sekarang retakan melintang dari kiri seolah-olah itu membelah gunung dan sungai. Itu terlihat sangat tidak terkoordinasi. Setelah merenung sebentar, dia membuka mulutnya dan menyedot layar ke dalam jiwa asalnya. Dia mulai menyempurnakan item ini dengan guntur dari jiwa asalnya. Harta ajaib terakhir adalah mahkota. Wang Lin secara pribadi melihat bahwa di bawah kekuatan jari dewa kuno dari ular Moongazar, tidak ada satu celah pun yang muncul di mahkota. Memegang barang itu dengan tangan kirinya, Wang Lin memindainya dengan akal dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal tentangnya. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana, tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, 5 manik di atasnya menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin dapat segera memberitahu 5 manik ini berisi kekuatan 5 elemen. Kelima elemen ini mirip dengan 5 elemen roh Red Butterfly, hanya saja dengan lebih banyak semangat. Sambil menatap mahkota, Wang Lin merenung sejenak sebelum meletakkannya di kepalanya seperti yang dilakukan Grid. Pada saat ini, kekuatan misterius segera muncul dari kepala Wang Lin. Setelah melakukan perjalanan melalui tubuhnya, itu kembali ke mahkota dan tetap tidak aktif. Mata Wang Lin menunjukkan warna yang aneh. Dia melepas mahkotanya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum merenung. Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Saat ia bergerak ke seluruh tubuh saya, rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika dia tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, dia akhirnya kembali ke mahkota. Apa yang dia cari? Wang Lin terkejut. Matanya bersinar dan dia dengan lembut berkata, tubuh 5 elemen semu. Kupu-kupu merah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya saat dia merenung dan mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut serta memancarkan cahaya biru. Saat itu diambil, cahaya biru menyebar dan memberikan kesan ilusi. Aura dingin mengikuti cahaya biru dan mengelilingi area tersebut. Aura dingin ini memberikan kebanggaan yang tak terkatakan. Hanya para pembudidaya dengan domain mereka sendiri yang bisa merasakan kebanggaan ini dengan jiwa asal mereka. Seorang manusia hanya akan merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan merasa seperti segalanya kecuali mawar itu menghilang seketika. Namun, di mata Wang Lin, selain kebanggaan, dia juga melihat sosok muncul. Sosok ini sangat cantik tapi juga sangat membanggakan. Melihat mawar biru, Wang Lin merenung sedikit dan meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota. Saat mahkota itu menyentuh mawar, kelima permata itu bersinar terang. Kekuatan tak terlihat mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru perlahan menghilang di depan Wang Lin. Itu berubah menjadi bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkota itu mengeluarkan semburan cahaya biru untuk waktu yang lama. Cahaya biru secara bertahap memudar dan kembali normal. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil mahkota dan memeriksanya. Tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mahkota ini sepertinya mendapatkan sedikit semangat dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya dan samar-samar bisa melihat sosok yang memegang pedang di dalamnya. Di luar ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk lain. Item ini bisa tetap tidak rusak dari jari dewa kuno, jadi jelas itu tidak biasa, tapi bagaimana cara menggunakannya? Keserakahan mengatakan bahwa dia membutuhkan 9.999 jiwa kaisar untuk dapat mengaktifkan item ini. Wang Lin mulai merenung. Apa hubungan jiwa kaisar dengan 5 roh unsur? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota adalah seorang kaisar dengan 5 roh elemen dan itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa benar-benar memahaminya. Juga, Wang Lin memeriksanya untuk waktu yang lama, dan selain dari tulang naga api, dia tidak dapat mengidentifikasi materi lain. Dia hanya bisa mengidentifikasi tulang naga api karena ingatan yang dia warisi dari Tusi. Sepertinya asal-muasal barang ini sudah lama sekali. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik tulangnya dan pandangannya tertuju pada tulang Moongazar yang tidak jauh. Elemen logam di dalam tulang Moongazar berangsur-angsur berkurang setelah berhari-hari diserap oleh surga yang menentang manik.
Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah waspada selama ini karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ini. Meski tempat ini terpencil, dia tetap harus berhati-hati. 3 bulan waktu berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang datang selama 3 bulan ini. Pada saat ini, semua elemen logam telah menghilang dari dalam tulang Moongazer. Wang Lin awalnya khawatir bahwa setengah tulang Moongazer tidak akan cukup untuk menyelesaikan manik yang menentang surga, tetapi saat ini gambar yang mewakili elemen logam telah mencapai penyelesaian. Unsur logam dari manik-manik penentang surga menjadi lengkap di depan mata Wang Lin. Manik itu memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kristal. Aura kuno tiba-tiba datang dari manik itu. Kekuatan 5 elemen yang berpotongan di atas manik menyebabkan manik itu naik secara bertahap ke udara. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggigit ujung jarinya dan menjentikkan setetes darah yang mengandung jejak indranya. Tetesan darah dengan cepat mendarat di manik-manik. Saat darah diserap, pikiran Wang Lin bergetar. Seolah-olah sesuatu yang ekstra telah muncul di jiwa asalnya. Pada saat yang sama, simbol yang mengandung aura kuno muncul di benaknya. Wang Lin memandangi surga yang menentang manik dan menunjukkan tatapan yang tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan surga yang menentang manik-manik, tetapi bukannya bersemangat, dia berhati-hati dan tenang. Harta karun ini telah lama menemaninya, tetapi pada akhirnya pemahamannya tentang harta itu terlalu dangkal. Apa sebenarnya manik yang menentang surga ini? Mungkinkah itu benar-benar datang dari alam surgawi kuno seperti yang dikatakan wanita itu? Tangan Wang Lin bergerak. Kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Simbol ini sangat kompleks, dan setiap guratan mengeluarkan aura kuno. Di bawah tatapan hati-hati Wang Lin, simbol ini secara bertahap terbentuk. Aura kuno menjadi sangat padat saat ini. Aura kuno yang dikeluarkan oleh iblis yang tersebar ketika mengambil alih tubuh Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Saat aura kuno menyebar, seluruh planet terpengaruh. Semua vitalitas dari planet ini secara bertahap ditekan dan retakan muncul di sekujurnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat simbol itu selesai, dia memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol itu kemudian perlahan melayang menuju surga mengambang yang menantang manik-manik. Sinar cahaya ungu datang dari surga yang menantang manik. Cahaya ungu ini begitu kuat sehingga Wang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuh boneka langit itu mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya benar-benar mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat. Wang Lin sangat terkejut. Dengan pikiran, penjaga surgawi kembali ke bayangannya dan kerusakan akhirnya berhenti. Namun, aroma pembusukan masih tertinggal. Tidak hanya penjaga surgawi, tetapi 3 jiwa utama adalah sama. Jika bukan karena Wang Lin merespons dengan cepat, mereka akan hancur total dalam beberapa saat. Cahaya ungu menjadi lebih besar dan perlahan menyebar. Itu akhirnya menutupi seluruh planet. Seolah-olah planet ini memakai lapisan ungu. Pada saat inilah cahaya valet mencapai puncaknya. Seluruh planet mulai hancur seolah-olah mantra telah dilemparkan padanya. Cahaya ungu ini tidak berhenti dan terus meluas. Bahkan beberapa asteroid terjebak dalam cahaya yang ganas. Beberapa di antaranya langsung runtuh menjadi debu. Seolah-olah hanya Wang Lin dan manik-maniknya yang tersisa. Segala sesuatu yang lain adalah cahaya ungu yang menakutkan ini. Adegan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Meskipun dia memiliki banyak spekulasi tentang surga yang menentang manik, dia tidak pernah mengira itu akan berubah seperti ini setelah selesai. Cahaya ungu berhenti menyebar saat Wang Lin masih merasa terkejut. Mayoritas dari 5 kekuatan elemen yang telah berkumpul menghilang pada saat ini. Hampir semua energi yang terkumpul selama 1000 tahun terakhir dilepaskan sekaligus. Cahaya ungu masih pekat di sekitar tempat manik-manik penentang surga berada, dan sebuah pintu besar perlahan muncul dengan gemuruh keras. Pintu ini terlalu besar, Wang Lin seperti semut yang tidak penting sebelumnya. Pembatasan terbentuk dan menutupi area yang disentuh oleh cahaya ungu. Wang Lin hanya melihat 1 kali pembatasan dan hatinya bergetar. Tidak perlu membicarakan tentang mempelajarinya. Tidak ada makhluk hidup yang dapat memasuki batasan ini.
Seolah-olah area yang ditutupi cahaya ungu digali dari sistem bintang Alhaven menggunakan mantra yang tak terbayangkan dan diisolasi dari segalanya. Hanya pintu besar itu yang masih ada di dunia ini. Melihat ke pintu besar, tidak hanya pikirannya bergetar, dia bahkan merasakan rasa takut. Emosi semacam ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Setelah merasakan ketakutannya sendiri, mata Wang Lin menunjukkan tanda perjuangan. Daunnya tidak membuatnya takut, tetapi ketakutan ini hampir naluriah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya berada pada level yang sama sekali berbeda dan itu adalah celah yang tidak mungkin dilewati. Wang Lin tidak pernah merasa seperti ini untuk waktu yang lama. Bahkan saat menghadapi ular Moongazar, dia hanya terkejut. Dia tidak mengalami getaran dalam jiwanya yang membuatnya merasa dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Seolah-olah dia sekali lagi adalah seorang remaja fana yang berdiri di bawah puncak sekte Heng Yue menatap sekte budidaya yang menjulang tinggi. Dia merasakan jenis kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Saat kultivasi dan pengalaman Wang Lin meningkat, perasaan semacam ini berangsur-angsur lenyap. Tetapi pada saat ini, meskipun pintu besar ini tidak memberikan tekanan, pikiran dan tubuhnya bergetar. Tidak pernah menyerah. Mata Wang Lin memerah dan tubuhnya gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Pada saat ini, kekaguman yang datang dari jiwa mencoba menenggelamkannya seperti air pasang, ingin Wang Lin menyerah. Namun, Wang Lin tidak bisa dan tidak mau. Karena yang mendukungnya adalah jiwa Wan Er dan Wang Ping di dalam surga yang menentang Manik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kedua jiwa itu. Manik menentang surga, akulah yang menyelesaikanmu. Jika surga ingin membunuh seseorang yang saya sayangi, saya akan membantai surga. Jika kau menantangku, maka aku akan menghancurkanmu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, itu memiliki aura yang pantang menyerah saat dia meneriakkan setiap kata. Dao yang pantang menyerah menyebabkan naga guntur kuno di dalam jiwa asalnya bergerak melalui tubuhnya seperti orang gila. Petir dan guntur juga memenuhi tubuhnya yang terbuat dari guntur. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan naik ke udara. Pada saat ini, Wang Lin seperti surga guntur. Dia mengendalikan kekuatan guntur. Guntur ini berisi keinginan yang pantang menyerah dan Dao Wang Lin yang gigih. Bumi runtuh, tetapi tubuh Wang Lin masih berjuang. Matanya memerah saat Dao-nya menekan rasa kagum yang datang dari kedalaman jiwanya. Dia menatap pintu besar dengan mata tak tergoyahkan. Pintu besar yang muncul di dunia tertutup cahaya ungu yang pekat. Itu seperti sesuatu yang bersembunyi di dalam kabut. Pada saat ini, di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu yang pekat membentuk lengan raksasa di luar pintu. Itu melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Karena penglihatan Wang Lin yang bagus, dia segera menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno. Kulit dewa kuno itu kasar dan tertutup retakan. Namun, tangan yang dibentuk oleh cahaya ungu sangat halus. Meski sangat besar, sepertinya itu dibentuk oleh mantra. Itu membuat gerakan memanggil Wang Lin seperti kerabat yang lebih tua memanggil seorang anak. Tindakan itu lambat, tetapi berulang terus-menerus. Tidak ada aura berbahaya yang keluar dari lengan besar itu, terasa sangat biasa. Itu hanya memberi isyarat kepada Wang Lin seolah-olah itu akan membawanya melalui pintu raksasa ini. Namun, Wang Lin benar-benar waspada dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Pemandangan di depannya terlalu aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi ketika Manik yang menentang surga telah selesai. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia menatap tangan yang memanggilnya dan cahaya dingin melintas di matanya. Gerakan lengannya tetap sama, masih memanggil Wang Lin dalam diam. Namun, seiring berjalannya waktu, pintu di belakangnya secara bertahap berubah menjadi ilusi seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk lagi jika dia tidak terburu-buru. Wang Lin mengatupkan giginya dan melangkah maju. Tangan kanannya mengulurkan satu-satunya benda yang masih belum roboh, tulang Moongazar. Meskipun tulang Moongazar telah kehilangan elemen logamnya, itu masih sekeras sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh ular Moongazar. Setelah meraih tulang Moongazar raksasa,
Wang Lin mengeluarkan raungan dan energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa ampun melemparkan tulang Moongazer ke langit. Tulang raksasa itu bersiul di udara saat ia menuju langsung ke pintu. Tepat saat tulang Moongazer hendak menabrak pintu, lengan tangan yang memanggil Wang Lin dengan mudah menangkap tulang itu. Wang Lin tersentak dan matanya dipenuhi dengan kengerian saat lengannya meremas dengan santai. Aura yang kuat segera muncul dan seluruh tulang Moongazer runtuh menjadi debu. Tekanan ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul bahkan di planet tempat Wang Lin berada. Gemuruh keras datang dari medan asteroid saat sejumlah besar asteroid hancur. Itu menciptakan ruang hampa di dalam area tersebut, dan bahkan asteroid di luar jangkauan cahaya ungu terpengaruh dan terus runtuh. Seolah-olah tekanan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Seolah-olah seluruh dunia bisa dihancurkan oleh tekanan itu. Lengan itu perlahan mengendur dan memberi isyarat kepada Wang Lin sekali lagi. Kulit kepala Wang Lin menjadi mati rasa dan wajahnya pucat saat dia menatap lengannya. Dia tidak tahu seberapa kuat tekanan itu, tetapi dia tahu bahwa itu tidak lebih lemah dari jari dewa kuno dari Moongazer Serpent. Lengan ini memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa menahan tekanan itu. Pemerasan tidak menggunakan kekuatan tetapi sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan Heavenly Chop. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Chop, ini jauh lebih kuat. Setelah waktu yang lama, lengan raksasa itu perlahan menghilang. Namun, itu mempertahankan isyarat-isyaratnya sampai akhir. Pintu raksasa di belakangnya menghilang bersama dengan lengan. Cahaya ungu yang mengelilingi area itu mengembun sekali lagi. Dalam sekejap mata, semua cahaya ungu berkumpul dan perlahan menghilang, kembali ke surga menantang Manik. Seolah-olah telah melepaskan semua kekuatannya, Manik itu jatuh dari udara. Wang Lin ragu-ragu sebentar sebelum tangan kanannya mengulurkan tangan. Manik itu segera terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu benar-benar biasa, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun, pada saat ini, tidak ada jejak kelima energi unsur darinya. Itu bahkan lebih abis daripada ketika Wang Lin pertama kali menemukannya. Perasaan Wang Lin masuk ke dalam Manik. Jiwa Linguan, Wang Ping, dan Qing Yi masih ada di dalam. Dibandingkan sebelumnya, mereka tampak lebih hidup, terutama jiwa Linguan, yang tampak lebih stabil sekarang. Apa sebenarnya kekuatan surga yang menentang Manik? Kemana pintu besar itu menuju? Dan lengan di luar pintu itu? Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia bukan orang pertama yang mendapatkan Manik yang menentang surga mengingat sudah berapa lama itu ada. Pasti ada orang lain yang mampu menyelesaikan 5 elemen untuk Manik yang menentang surga. Namun, setelah melihat gerbangnya, orang-orang itu pasti telah memilih untuk masuk, entah itu kali pertama atau setelah pintu itu muncul. Apakah para senior ini diremukkan lengannya atau apakah mereka benar-benar memasuki pintu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelum Manik penentang surga selesai, Wang Lin benar-benar bingung karenanya. Namun, setelah 5 elemen selesai, tidak hanya tidak ada yang berubah, dia bahkan lebih bingung. Mungkinkah pintu ini mengarah ke alam surgawi kuno? Tapi jika itu masalahnya, mengapa lengan itu ada di sana? Meskipun terlihat seperti mengisyaratkan, pada kenyataannya itu ada untuk menghancurkan. Apa sebenarnya surga yang menentang Manik? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap ke arah Manik yang menentang surga. Setelah waktu yang lama, dia meletakkannya di dahinya dan itu menghilang ke dalam jiwa asalnya. Karena dia tidak bisa mengerti sekarang, Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkannya sekarang. Jelas sekali bahwa kuncinya adalah pintu, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. 5 elemen energi dari surga menentang Manik sekarang telah hilang dan perlu dikumpulkan sekali lagi. Wang Lin melihat sekeliling. Setelah apa yang baru saja terjadi, planet ini benar-benar sia-sia. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Sayangnya, tempat berharga ini sekarang sudah tidak ada, tapi tempat yang membuat jiwa asalku nyaman adalah lebih dalam di bidang asteroid. Jika ada lebih banyak guntur, maka saya bisa mengembangkan mantra asal guntur. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin pindah. Dia menyerbu keluar dari tempat ini seperti sambaran petir. Sebagian besar asteroid di dekatnya sekarang telah hilang. Wang Lin tidak berhenti saat dia mengeluarkan kereta perang dan Thunder Beast muncul.
Saat Thunder Beast keluar, ia mengeluarkan raungan seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memandang Wang Lin. Namun, Thunder Beast terkejut. Itu dengan hati-hati memandang Wang Lin dan matanya mengungkapkan kebingungan. Wang Lin duduk di atas Thunder Beast, lalu dia menamparkan kepalanya dan tertawa. Jangan menatap lagi. Dengan kecerdasan Anda pasti sudah memperhatikan apa yang spesial dari tempat di depan. Apakah kamu masih belum kesampaian? The Thunder Beast meraung. Di matanya, seolah-olah Wang Lin tidak ada sama sekali, dan sebagai gantinya ada sambaran petir. Namun, kilatan petir ini memberinya perasaan yang sangat ramah, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tamparan Wang Lin di kepalanya membuatnya merasa sangat nyaman. Itu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara gemuruh. Thunder Beast sangat cepat saat melakukan perjalanan melalui medan asteroid. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat asteroidnya. Bahkan ada beberapa asteroid yang mengeluarkan kilatan guntur. Lingkungan ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan baik bagi Wang Lin maupun Thunder Beast. The Thunder Beast sangat senang, dan itu terus mengaum bahagia. Sambil duduk di atas binatang guntur, Wang Lin masih memikirkan tentang surga yang menentang manik. Jauh di lubuk hatinya dia masih kecewa. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen, dan perjalanan ke ular Moongazer hampir menghabiskan nyawanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat berguna baginya. Namun, saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Apa sebenarnya manik yang menentang surga ini? Wang Lin menyentuh dahinya dan merenung. The Thunder Beast sangat sensitif terhadap kekuatan guntur. Itu terus melakukan perjalanan jauh ke bidang asteroid. Suara guntur yang teredam mengganggu pikiran Wang Lin dan matanya berbinar. Tempat di depan adalah tempat perasaan nyaman dalam jiwa asalnya berasal. Guntur di sini sangat padat. Ini tempatnya, mata Wang Lin menyipit. Thunder Beast melakukan perjalanan melalui bidang asteroid dan kemudian tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar menunjukkan keterkejutan. Ketika Wang Lin melihat apa yang ada di hadapannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Tidak ada planet di hadapannya, itu adalah danau guntur yang sangat luas. Tempat ini dipenuhi dengan petir dan guntur. Itu seperti guntur neraka yang nyata. Planet guntur sebelumnya benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan tempat ini. Di danau guntur tak terbatas, petir bergerak seperti naga, dan gemuruh melepaskan aura yang kuat. The Thunder Beast meraung dan memandangi danau guntur dengan ragu-ragu. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat. Meskipun itu adalah binatang guntur, itu masih hampir terasa seperti tidak bisa menahan ini. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia turun dari Thunder Beast. Matanya menyipit dan menjadi berhati-hati. Dia pertama kali mengeluarkan penjaga langit untuk berjaga di dekatnya dan kemudian tiba di tepi danau guntur. Dia mengamati sebentar sebelum mengambil langkah. Ketika langkahnya mendarat, guntur segera memasuki tubuhnya melalui kakinya dan memenuhi dirinya. Bahkan tubuh Wang Lin terasa mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lagi. Dia mengambil 20 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan jiwa asalnya mengeluarkan kekuatan guntur. Tempat ini adalah batasnya saat ini. Wang Lin perlahan duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Binatang petir gelisah di sekitar tepi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil langkah maju dengan hati-hati. Ia segera merasakan guntur dan kemudian berbaring. Itu mulai menyerap dan menyempurnakan guntur menggunakan metode yang hanya diketahui oleh Thunder Beast. Tidak ada suara lain selain suara guntur. Manusia dan binatang itu baru saja mulai berkultivasi seperti ini. Wang Lin secara bertahap beradaptasi dengan tempat ini, dan hatinya terguncang. Guntur di sini melebihi dari tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya terbuat dari guntur, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di tepi. Ini memang tempat terbaik untuk mengembangkan mantra asal guntur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur saat dia diam-diam mengolah mantra asal guntur. Pada saat ini, di ruang yang jauh di luar bidang asteroid, petir bersiul. Ini adalah binatang petir, dan meskipun tidak memiliki tanduk, ada tonjolan di kepalanya. Binatang guntur mengenakan baju besi hitam, membuatnya terlihat sangat ganas.
Seorang pria parubaya sedang duduk di belakang Thunder Beast. Rambutnya tergerai di belakangnya dan dia tanpa ekspresi saat dia menerjang ke medan asteroid. The Thunder Celestial Realm akan segera dibuka. Saya harus menyerap lebih banyak energi asal dari Danau Guntur.